aku Adelia Syaya dari kelompok 1 mata kuliah Penyihatan Udara. Halo, nama saya Diana Malandari dari kelompok 1. Halo, aku Rafiza dari kelompok 1 Penyihatan Udara jurusan Kesehatan Lingkungan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gepo Yuda Pramudia dari kelompok 1 Penyihatan Udara. Halo, namaku Pajara Salam dari kelompok 1 mata kuliah Penyihatan Udara. Iya, jadi kita di sini lanjut ke materi pertama, di mana di materi pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Menurut Wikipedia, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, lalu juga dapat mengganggu estetika dan kenyamanan serta merusak properti. Dan menurut Ensiklopedia Britannica, pencemaran udara adalah pelepasan berbagai gas, benda padat yang terbelah halus atau aerosol cair ke atmosfer yang tersebar dengan laju melebihi kapasitas alami lingkungan untuk membuang, melarutkan, atau menyerapnya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 mengenai pengendalian pencemaran udara, yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien dapat turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak memenuhi fungsinya. Sedangkan menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor KEP 03/MNN-KLH-2/1991 yang dimaksud dengan pencemaran udara ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke udara oleh kegiatan manusia ataupun proses alam. Nah, sehingga kualitas udara itu dapat turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran udara ini dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara itu adalah pencemaran udara sebagai adanya bahan-bahan atau suatu zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dalam keadaan normalnya yang dapat membahayakan makhluk hidup, diantaranya manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, mengapa sih bisa terjadi pencemaran udara? Nah, dilansir dari situs resmi NASA, polusi udara itu disebabkan oleh partikel padat dan cair dan gas-gas tertentu yang tersuspensi di udara. Nah, partikel padat dan cair ini yang tersuspensi di udara disebut dengan aerosol. Nah, partikel-partikel tersebut dapat berasal dari banyak sumber. Nah, banyak aerosol memasuki atmosfer ketika aktivitas pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan kayu. Lalu, National Institute of Environmental Health Sciences mengkategorikan pencemaran udara menjadi dua jenis, yaitu pertama itu polusi udara dalam ruangan dan polusi udara di luar ruangan atau polusi pencemaran udara ambien yang sedang kita bahas saat ini. Iya, jadi itu sekian dari submateri pengertian pencemaran udara ambien, dan selanjutnya kita akan next ke materi selanjutnya. Sumber pencemaran udara itu ada dua, ada yang berasal dari sumber alamiah dan ada yang berasal dari kegiatan manusia. Sumber pencemaran alami adalah sumber pencemaran terjadi karena faktor alam, seperti letusan gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, serta kebakaran hutan yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan. Sedangkan pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia itu terbagi menjadi dua, ada yang sumber tidak bergerak dan sumber bergerak. Sumber bergerak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber titik yang bergerak seperti terowong asap, dan sumber area seperti pembakaran bahan bakar di rumah tangga, TPA, dan konstruksi bangunan. Sedangkan contoh dari sumber bergerak seperti kendaraan motor, pesawat, dan kapal laut. Jadi kegiatan transportasi turut berkontribusi terhadap pencemaran kota-kota besar karena emisi kendaraan bermotor yang dikeluarkan melalui knalpot berupa senyawa kimia yang berbahaya bagi atmosfer yang berasal dari pembakaran tidak sempurna dalam kendaraan. Lalu adapun debu zat kimia hasil dari industri pertanian, perkebunan, asap dari penggunaan cat, spray, dan jenis parut lainnya. Gas yang dihasilkan dari proses pembuangan akhir di TPA yang umumnya adalah gas metan, peralatan militer seperti senjata nuklir, gas
racun, senjata biologis, maupun roket yang menghasilkan gas dan debu radioaktif. Bermotor menjadi sumber utama pencemaran polusi udara di daerah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya dengan kontribusi sebanyak 44%. Selain itu sumber lainnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebanyak 34% dan sisanya adalah lain-lain termasuk dari rumah tangga. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo terkait isu polusi udara di Istana Presiden Jakarta Senin siang. Selain itu Siti Nurbaya juga menjelaskan arahan terbaru Presiden Jokowi meminta agar pengendalian pencemaran polusi udara harus dilakukan berbasis pada kesehatan masyarakat. Langkah penanganan polusi udara ini nantinya berada di bawah komando Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Sementara KLHK akan melakukan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran. Semua KL diminta untuk tegas dalam langkah, dalam kebijakan, dalam langkah dan dalam operasi lapangan. Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran. Terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain, dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat. Persyaratan kesehatan media udara ambien yang memajan langsung pada manusia adalah kualitas udara ambien tidak boleh melebihi batas toleransi tubuh manusia. Batas toleransi merupakan kemampuan fisik manusia untuk menyerap zat pencemar pada udara yang menjadi resiko kesehatan baik berupa fisik, kimia, dan biologi. Batas toleransi terutama dipengaruhi oleh durasi keterpanjanan, waktu panjanan, aktivitas yang dilakukan, dan dosis pajanan. Persyaratan kesehatan media udara ambien meliputi tidak terpajan suhu udara yang melebihi batas toleransi, bebas dari kebauan yang berasal antara lain dari H2S dan amoniak, atau dari parameter lain yang dihasilkan dari pembusukan limbah. Kemudian, jika terdapat pajanan asap atau debu, baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak, maka tidak sampai mengganggu pernafasan, menyebabkan infeksi iritasi mata dan jarak pandang normal. Pada parameter fisik, suhu itu baku mutunya 20-30 derajat Celcius, sedangkan kelembapan baku mutunya 40-70 derajat Celcius. Debu pada partikulat, waktu pengukurannya 24 jam, sedangkan debu partikulat PM25 24 jam per tahun. Kebisingan, perumahan dan pemukiman. Lalu di parameter kimia, karbon monoksidanya mencapai 1 jam, ozon 1 jam, nitrogen dioksida 1 jam, sulfur dioksida 1 jam, partikel tar suspensi 24 jam, dan timbal 24 jam. Saya akan menjelaskan dampak pencemaran udara bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu dari manusia. Manusia sendiri itu dapat terkena dampaknya oleh pencemaran udara yang terlalu besar. Seperti contohnya ada gangguan pernafasan, seperti ISPA ataupun paru-paru, lalu tenggorokan yang dapat menimbulkan gejala pada manusia. Yang kedua yaitu terhadap lingkungan. Di lingkungan sendiri itu dapat terjadi banyak hal, contohnya seperti hujan asam yang terjadi,
karena banyaknya partikulat-partikulat matter yang terdapat pada air hujan asam sendiri, sehingga dapat merusak ekosistem pada air tawar dan air laut. Selanjutnya ada pada tanah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa banyak sekali partikulat-partikulat matter yang terdapat pada hujan asam, sehingga dapat merusak unsur hara pada tanaman dan juga pada tanah. Gimana cara upaya pengendalian dari pencemaran udara? Nah, pengendalian pencemaran udara ini melibatkan pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien. Pencegahan sumber pencemaran baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak, dan pengendalian sumber emisi ataupun sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien. Nah, di sini berikut ada beberapa upaya pengendalian dari pencemaran udara. Nah, yang pertama yaitu ada pemantauan kualitas udara. Nah, pemantauan ini dilakukan untuk memantau kualitas udara ambien dan fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi tingkat polutan dan dampaknya terhadap kesehatan. Nah, yang kedua yaitu ada pencegahan sumber pencemaran. Gunanya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengurangi sumber polutan yang menjadi penyebab pencemaran udara seperti kebakaran hutan, industri, transportasi, konstruksi, dan kegiatan antropogenik lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada pemulihan mutu udara. Nah, ini caranya dilakukan yaitu dengan cara melakukan inventarisasi mutu udara ambien dan menggunakan sasaran berdasarkan National Ambient Air Quality Standards untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Nah, yang keempat yaitu ada perencanaan strategi pengendalian, yaitu dengan cara menetapkan kebijakan baru dan merencanakan strategi pengendalian pencemaran udara seperti program pemantauan kualitas udara dan penurunan risiko dan dampak kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu koordinasi dengan pemangku ketahanan atau kehutanan lah, gitu kan. Nah, yaitu dengan cara menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara seperti pneumonia, ISPA, asma, dan lain sebagainya yang bersangkutan oleh penyakit biasanya paru-paru ya kalau pencemaran udara itu. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak negatif pencemaran udara, pemerintah telah melaksanakan beberapa program dan kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara, dan masih banyak lagi peraturan regulasi yang telah diperbarui oleh pemerintah kita. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Udah.